Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alifil Yakulati dengan NIM 1923108 dari Divisi 5A. Di sini saya komposisikan hasil dari literatur review jurnal mengenai instrumen terkini dalam menilai konsumsi pangan. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya gunakan, yaitu untuk judul artikelnya eh, dengan judul pengembangan aplikasi My Favorite berbasis Android untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada remaja. Jurnal Amerta Nutrition tahun terbitnya itu 2024. Untuk penulisnya yaitu ada Esi Emilia, Nur Azlina, Muhammad Mukmin, Zulfa Nur Hanifah, dan Julia. Selanjutnya latar belakang. Konsumsi sayur dan buah pada remaja Indonesia masih tergolong rendah. Hanya sekitar 20% yang memenuhi kebutuhan sayur dan 48,9% yang memenuhi kebutuhan buah per hari. Remaja juga kurang memahami kebutuhan serat dan pentingnya sayur dan buah bagi kesehatan. Aplikasi edukasi gizi berbasis teknologi dibutuhkan untuk membantu memantau dan meningkatkan konsumsi serat. Untuk tujuannya itu mengembangkan aplikasi Android My Edu Favorite sebagai media edukasi dan alat bantu untuk menghitung kebutuhan konsumsi sayur dan buah pada remaja. Tapi metode penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama, sampel analisis kebutuhan atau tahap define, di mana jumlahnya 125 siswa, lalu fungsinya untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang serat sayur, buah, dan kebutuhan aplikasi edukasi. Sampelnya itu yang kedua yaitu sampel uji coba aplikasi atau pada tahap disseminate dengan jumlahnya 35 siswa. Fungsinya itu untuk menilai kepuasan pengguna, kemudahan penggunaan, dan kelayakan aplikasi My Favorite. Lalu untuk prosedurnya itu penelitian menggunakan model 4D yaitu define, yaitu analisis kebutuhan responden terkait pengetahuan sayur dan buah. Lalu yang kedua design, merancang storyboard, fitur dan interface aplikasi. Lalu develop, validasi ahli media dan materi, pengembangan aplikasi di Firebase. Dan yang terakhir itu disseminate atau uji coba pada 30 mahasiswa untuk mengetahui kepuasan. Lalu untuk fitur utama aplikasinya sendiri itu terdiri kalkulator kebutuhan serat harian, lalu perhitungan serat yang dikonsumsi atau recall 24 jam, edukasi manfaat sayur dan buah, lalu perhitungan gizi dan semen dan chat dan profil pengguna. Selanjutnya itu hasil penelitian. Untuk yang pertama itu validasi ahli, di mana ahli materi itu bisa 92%, di mana sangat layak. Lalu ahli media juga 91,67%, ini juga sangat layak. Kedua ahli menilai tampilan, isi materi, bahasa, dan fungsi aplikasi sudah sesuai dan layak digunakan. Menurut hasil uji coba atau diseminasi, yaitu 90% pengguna puas dengan aplikasi, dan pengguna merasa aplikasi mudah digunakan, tampilan menarik, serta fitur perhitungan sangat membantu. Lalu untuk dampak penggunaannya, yaitu pengetahuan pengguna tentang kebutuhan sayur dan buah meningkat hingga 80% setelah menggunakan aplikasi. Selanjutnya itu validitas aplikasi MyEduFavor diuji melalui validasi ahli materi, yaitu dua validator yang memiliki kompetensi di bidang gizi. Validasi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh konten edukasi, berhitung kebutuhan serat, penjelasan manfaat sayur dan buah, serta rumus-rumus yang digunakan akurat, relevan, dan sesuai standar ilmiah. Aspek yang dinilai oleh ahli materi meliputi kesesuaian materi dengan tujuan edukasi, kebenaran perhitungan kebutuhan serat dan status gizi, kejelasan dan kelengkapan soal edukasi, kejelasan bahasa dan keterbacaan materi, serta relevansi konten untuk kebutuhan remaja. Hasil validasi menunjukkan persentase 92% yang termasuk materi sangat layak, sehingga materi yang dijanjikan jelas secara isi atau konten validity. Lalu untuk reliabilitas di aplikasi uji melalui validasi ahli media yang menilai konsistensi tampilan, kemudahan verifikasi, serta kestabilan fungsi aplikasi. Hasil validasi menunjukkan nilai 91,67% termasuk kategori sangat layak, sehingga aplikasi dinyatakan reliable, stabil digunakan, dan konsisten dalam menjalankan fitur-fiturnya. Selanjutnya itu potensi bias. Yang pertama ada bias sampel, di mana pengujian hanya melibatkan 30 mahasiswa dari satu fakultas sehingga tidak mewakili populasi remaja secara luas. Lalu bias responden. Peserta dapat mereka jawabannya cenderung positif karena mengetahui bahwa mereka sedang menilai aplikasi. Lalu bias pengembang, di mana karena aplikasi dibuat oleh peneliti sendiri, penilaian ahli dapat dipengaruhi oleh kecenderungan mendukung produk penelitian. Lalu bias instrumen. Kuesioner berbasis kalikat dapat menunjukkan jawaban yang condong pada setuju atau tengah, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan opini yang sebenarnya. Lalu cara mengurangi biasnya yaitu yang pertama perluasan sampel, melakukan uji coba pada remaja dari berbagai latar belakang, sekolah, dan wilayah untuk memperoleh hasil lebih representatif. Lalu anonimitas penilaian, di mana menjamin bahwa peneliti responden tidak catat sehingga mereka merasa lebih bebas memberikan kritik dan masukan jujur. Lalu validator independen, di mana menggunakan ahli materi dan ahli media dari institusi berbeda agar penilaian menjadi lebih objektif dan bebas pengaruh, serta perbaikan instrumen survei, di mana menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta menambahkan pertanyaan terbuka agar penilaian lebih beragam. Selanjutnya itu kelebihan. Yang pertama menggunakan metode
R&D, 4D yang sistematis, lalu validasi ahli sangat tinggi, besar dari 90% dengan kategori sangat layak, aplikasi terbukti meningkatkan pengetahuan pengguna, serta fitur aplikasi lengkap dan sesuai kebutuhan remaja. Untuk kekurangannya, uji coba pengguna sangat terbatas, hanya 30 responden, tidak mengukur perubahan perilaku kasus nyata, dan sampel tidak mewakili remaja secara luas. Untuk kesimpulannya, itu rendahnya konsumsi sayur dan buah pada remaja menunjukkan perlunya inovasi edukasi gizi yang mampu meningkatkan pemahaman dan pemantauan konsumsi serat. Aplikasi My EduVapor yang dikembangkan melalui model 4D terbukti sangat layak digunakan berdasarkan validasi ahli materi dan media sebesar 90% serta memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 90%. Penggunaan aplikasi ini juga mampu meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kebutuhan dan manfaat konsumsi sayur dan buah hingga mencapai 80%. Meskipun demikian, uji coba masih terbatas pada jumlah sampel kecil dan belum mengevaluasi perubahan perilaku konsumsi secara nyata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan sampel lebih luas dan pengukuran dampak terhadap perilaku konsumsi jangka panjang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi sebagai media edukasi gizi remaja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.